Shalom semuanya, secara khusus untuk siswa-siswa Kristen dari sekolah dasar untuk kelas 2. Ya, kita akan ulang kembali pelajaran-pelajaran kita dari awal semester genap ini sampai kita memasuki hari-hari ujian atau penilaian akhir semester. Ya, selama ini kita telah belajar bagaimana kita harus hidup menjadi lebih baik, ya, melalui tema-tema persahabatan, ketertiban, kasih, bagaimana kita menghargai waktu dan sebagainya. Jadi siswa-siswa, Pak Guru akan ulangi kembali supaya nanti diingat-ingat dan soal-soal di penilaian akhir semester atau ujian kita bisa memberikan jawaban dengan benar. Nah, langsung saja kita belajar tema yang pertama, yaitu tentang sahabat atau pertemanan. Apa itu namanya sahabat? Apa itu namanya pertemanan? Ya, persahabatan itu adalah hubungan kita antara satu dengan yang lain. Bagaimana di dalam hubungan itu kita mengasihi, kita menyayangi, kita bekerja sama. Dan itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bersahabat itu, menjadi sahabat yang baik itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh dari orang yang bersahabat. Yang paling terkenal adalah Daud dan Yonatan. Ya, Daud itu Raja Daud. Sebelum ia menjadi raja, dia bersahabat dengan anak Raja Saul, namanya Yonatan. Jadi contoh sahabat yang baik, mereka bersahabat dengan baik adalah Daud dan Yonatan. Daud mengasihi Yonatan, demikian juga Yonatan mengasihi Daud. Jadi ketika mereka saling mengasihi, itu mereka juga disebut sebagai sahabat yang baik. Jadi ingat itu ya. Ada lagi banyak persahabatan-persahabatan, tetapi di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab, cerita-cerita tentang Daud dan Yonatan itu menjadi teladan bagi kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga menjadi sahabat. Ya, jadi siapapun di antara kita pasti dan harus punya sahabat, karena itu kehendak Tuhan, karena itu ajaran Tuhan Yesus bagi kita. Ini bukan dari orang tua kita, tetapi orang tua kita mengajarin kita karena Tuhan Yesus menyuruh orang tua kita supaya kita diajarin untuk bersahabat. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 19 itu ada kisah tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nanti orang tua kita menolong kita, pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Di dalam Amsal, di dalam kitab Amsal, ya, orang tua membantu kita, pasal 17 ayat yang ke-17. Nah, Pak Guru akan bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi yang menaruh kasih setiap waktu itu namanya sahabat. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, ya. Jadi Pak Guru ulangi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ya. Ingat itu ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ya. Jadi makanya itu tentang persahabatan. Tuhan juga mengajarin kita. Kita sudah belajar bagaimana hidup kita ini harus tertib. Apa artinya tertib? Tertib itu ya kita melakukan semua sesuai dengan aturan-aturan. Itu taat. Jadi hampir sama juga dengan yang istilahnya disiplin. Jadi tertib, tidak ribut, ya. Kalau di sekolah tertib artinya tidak ribut, ya. Jadi tertib juga di dalam kehidupan kita. Tertib dimulai dengan apa? Kalau kita melakukan sesuatu, sebelum kita memulai belajar, memulai segala sesuatu, kita harus berdoa. Sebelum makan, apa yang harus dilakukan? Ya, cuci tangan. Dan ingat, kita juga harus berdoa.
berdoa. Sebelum melakukan kegiatan semuanya harus berdoa, ya. Oke. Jadi sebelum kita belajar pun kita harus berdoa. Ya, oke. Sikap yang harus kita lakukan kalau ada orang lain yang mengalami duka, kita juga ikut berduka karena kita memiliki kasih, ya. Hidup tertib di lingkungan masyarakat juga kita harus lakukan, ya. Kita harus tertib di lingkungan masyarakat. Misalnya lingkungan bekerja sama. Kalau ditetapkan mau berkumpul hari apa, jam berapa, kita ikuti. Itu namanya tertib, ya. Misalnya juga kita membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya tertib. Kita di jalan, kita lewat jalur sebelah kiri. Itu namanya tertib. Kalau ada lampu merah, kita harus berhenti. Kalau ada lampu hijau, kita baru boleh jalan. Itu namanya tertib di jalan. Tidak boleh balap-balapan, tidak boleh ngebut-ngebut, tidak boleh. Itu namanya tertib. Banyak hal di sekolah kita harus tertib, tidak boleh ribut. Kalau guru sedang mengajar, kita harus mendengarkan dengan baik, ya. Ada contoh di dalam Alkitab namanya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, mereka itu disebut sebagai 3 orang sahabat. Ada lagi teman mereka, Daniel. Jadi mereka itu bersahabat, ya. Ditulis dalam surat Daniel. Jadi Sadrak, Mesah, dan Abednego itu adalah sahabat dari Daniel, ya. Jadi mereka 4 bersahabat. Pak Guru ulangi, ya. Mereka 4 bersahabat. Mereka bertiga bersahabat dengan namanya Daniel. Pak Guru ulangi. Sadrak, Mesah, dan Abednego bersahabat dengan Daniel. Itu contoh persahabatan mereka. Mereka sama-sama melakukan kegiatan mereka. Mereka tidak saling membenci, ya. Pernah dengar pada zaman Nuh apa yang terjadi? Nah, pada zaman Nuh di dalam perjanjian lama itu lama dulu, namanya Nuh, ya, Bapak Nuh. Pernah terjadi banjir besar, namanya air bah. Ingat, ya, banjir besar namanya air bah. Nah, terjadi air bah pada zaman Nuh, tetapi Nuh itu taat kepada Tuhan, ya. Nah, dia seorang yang taat sehingga sekalipun terjadi banjir besar, Nuh dan keluarganya selamat, ya. Oke. Kalian tahu, Daud itu orang yang taat, orang yang tertib, tetapi ada satu raja yang ingin membunuh daripada Daud ini, namanya Raja Saul. Raja Saul. Saul itu punya anak namanya Yonatan. Itu tadi yang bersahabat dengan Daud. Nah, jadi Saul ini ingin membunuh Daud, tetapi Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan sekalipun Daud bukan keluarganya, tetapi dia bela karena Daud ini tidak bersalah. Dia bela di hadapan bapaknya. Bapaknya namanya Raja Saul. Raja Saul ini ingin membunuh Daud, ya. Oke. Siapa tadi sahabatnya Daud? Namanya Yonatan. Oke. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Dari 12 murid itu sebenarnya mereka itu sahabat semua. Tetapi ada satu di antara 12 murid itu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu siapa namanya? Ya, namanya Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Tuhan Yesus dan juga tidak layak disebut sebagai sahabat karena berkhianatnya. Oke. Waktu merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga. Nah, hari ini kita belajar tentang menghargai waktu. Jadi waktu-waktu ini kita harus lakukan sesuatu yang lebih baik, supaya itu namanya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu.
Kalau pagi hari kita jangan diam saja, kita harus melakukan ibadah. Kita harus melakukan kegiatan yang berguna, bermanfaat. Misalnya belajar, beribadah kalau hari Minggu. Kalau sore kita istirahat, kita boleh bermain tetapi tidak bermain terus. Kita harus menghargai waktu, karena waktu itu adalah pemberian Tuhan, ya. Jadi orang Indonesia juga harus belajar menghargai waktu. Itu namanya disiplin. Jadi orang Indonesia itu harus belajar disiplin, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terbuang. Akhirnya pada waktu itu kita tidak melakukan apa-apa. Itu kita rugi sendiri loh, ya. Jadi kalau kalian perhatikan jam itu berputar dan tidak berbalik arah. Itu artinya waktu tidak pernah akan kembali, ya. Tidak pernah kembali. Tidak ada jam yang mundur, dia jalan terus berputar. Itu artinya waktu tidak akan pernah kembali, ya. Kalau kita mau belajar menghargai waktu, maka kita harus tepat waktu. Kalau di sekolah masuk jam 7, kita tepat waktu. Sebelum jam 7 kita harus sudah di sekolah, ya. Nah, itu kita belajar menghargai waktu dengan cara disiplin, ya. Disiplin tadi, ya. Oke. Ya, kita belajar lagi contoh yang tidak disiplin itu apa sih? Misalnya terlambat, malas-malasan, tidak melakukan kerjaan pada waktu yang seharusnya dilakukan pekerjaan, ya. Harusnya sudah bangun pagi, dia tidak bangun pagi. Harusnya waktunya bekerja, dia tidak bekerja. Itu namanya tidak menghargai waktu. Oke, ya. Ya. Jadi hidup disiplin dan menghargai waktu itu adalah perintah Tuhan. Ingat, itu semua adalah perintah Tuhan, ya. Kalian tahu, sebagai anak-anak, apa sih tugas kita? Ya, tugas kita adalah membantu orang tua, ya. Mengerjakan PR sebagai siswa, ya. Itu tugas-tugas kita, ya. Bukan hanya menonton, bukan hanya bermain saja, tetapi kita melakukan tugas kita. Kerjakan PR, kerjakan tugas dari sekolah, ya. Bantu orang tua, itu semua tugas-tugas kita, ya. Oke, ya. Nah, yang lain lagi, ada contoh, ya, yang patuh, contoh disiplin. Kalau di jalan, apa tadi? Kita tidak boleh kebut, kita tidak boleh terobos lampu merah. Kalau lampu merah di depan, kita harus berhenti, ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga kita harus pakai helm, karena itu aturannya. Kita harus taati aturan-aturan itu untuk kebaikan kita, ya. Oke. Nah, kemudian kita belajar hidup rukun. Hidup rukun itu apa sih? Hidup bersama dalam suatu tempat, saling mengasihi, saling menolong, bekerja sama, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci. Itu namanya hidup rukun, ya. Hidup rukun, ya. Hidup rukun di sekolah contohnya apa, ya? Ya, bermain bersama itu hidup rukun, ya. Oke. Hidup rukun di sekolah. Contoh orang yang rukun adalah misalnya Ruth dan Naomi, ya. Ruth ini punya mertua namanya Naomi. Ruth mau hidup rukun dengan Naomi. Itu cerita di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan bahwa ada seorang ibu Naomi, dia punya menantu. Menantu namanya Ruth. Jadi dengan dia menantu, maka Ruth itu punya mertua namanya Naomi. Mereka hidup rukunnya. Apa sikap kita kalau kita diejek? Sikap yang kita lakukan, jangan menangis, jangan marah, tetapi kita tidak boleh membalas. Kita tetap bersyukur, kita tetap baik kepada orang yang mengejek kita, ya. Itu sikap kita. Oke. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi
musuh. Jadi kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang jahat kepada kita. Musuh kita pun kita harus kasihi. Kita harus mengasihi musuh kita, ya. Hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak pendeta, tetapi Tuhan yang memerintahkan kita. Hidup rukun berarti tidak ada permusuhan. Hidup rukun saling mengasihi. Ya, itu ya. Oke, kita harus mengasihi semua orang yang berbeda-beda dengan kita. Jadi jangan hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, mengasihi orang yang rumahnya dekat dengan kita, mengasihi orang yang satu agama dengan kita. Enggak, semuanya kita harus kasih, ya. Kita harus mengasihi semua orang. Demikian juga ada seorang dalam Alkitab namanya Zakheus, ya. Zakheus dia seorang yang awalnya jahat sama orang, kemudian dia diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi seorang yang bersahabat, mau hidup rukun dengan orang lain. Jadi Zakheus ini sebelumnya dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu dia nagih-nagih uang sama orang loh, pajak, ya. Itu namanya pemungut cukai, ya, atau pemungut pajak, ya. Tugasnya dulu memeras orang, tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, dia tidak melakukan itu lagi. Dia mengasihi semua orang. Nah, itu semua hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Demikian anak-anak, demikian siswa-siswa, saya percaya kita menjadi anak-anak yang baik, dan saya mendorong kita semua untuk melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.